Bro, lo tau nggak? Blockchain yang katanya bisa ngegas lebih kenceng dari Ethereum dan punya fee lebih murah dari jajan cilok. Tapi sebenarnya, gimana sih ceritanya si Solana ini bisa muncul dan jadi gede kayak sekarang? Yuk, kita ulik dari awal. Awal mula Solana, mimpi anak pantai. Semua ini berawal dari satu orang jenius bernama Anatoly Yakovenko. Tahun 2017, dia ini masih kerja di Qualcomm, perusahaan gede yang ngurusin teknologi telekomunikasi. Nah, suatu hari, pas doi lagi mikirin blockchain, kepikiranlah ide gila. Gimana kalau ada blockchain yang bisa proses transaksi secepat internet? Kenapa? Karena saat itu, blockchain kayak Bitcoin dan Ethereum masih lambat banget. Bitcoin cuma bisa 7 transaksi per detik, Ethereum lebih cepat dikit, tapi tetap aja masih ribuan kali lebih lambat dari Visa. Nah, si Anatoly ini kepikiran konsep baru yang dia sebut Proof of History, POH. Ide dasarnya, bikin blockchain yang bisa ngatur waktu sendiri tanpa harus nunggu validator lain. Simpelnya, kayak ada jam universal buat ngecap waktu setiap transaksi. Jadi nggak perlu dicek berulang kali. Tahun 2018, dia pun bikin white paper dan mulai coding bareng tim kecil. Awalnya proyek ini namanya Loom, tapi karena ada proyek lain dengan nama yang sama, akhirnya mereka rebranding jadi Solana, diambil dari nama pantai di California, tempat mereka sering nongkrong. Perjuangan bikin blockchain super cepat. Di awal 2019, Solana mulai dapat perhatian investor. Mereka bikin testnet yang ternyata bisa ngebut sampai 50.000 transaksi per detik. Bandingin sama Ethereum yang masih mentok di 15 transaksi per detik. Setelah beberapa kali iterasi, akhirnya Maret 2020, Solana resmi launching mainnet betanya. Pas banget, dunia lagi panik gara-gara pandemi, tapi Solana tetap gaspol. Di tahun yang sama, proyek ini mulai dilirik developer karena mereka punya biaya gas yang super murah, sekitar 25 sen per transaksi. Bandingin sama Ethereum yang gas fee-nya bisa bikin nangis waktu network lagi padat. Ekosistem Solana. Siapa aja yang gas di sini? Setelah Solana mulai ngetop, banyak proyek besar yang ikutan nimbrung. Nah, ini beberapa yang bikin hype gede. 1. Serum. DEX. Tanpa gas fee. Serum ini Decentralized Exchange, DEX, yang dibangun di atas Solana. Bedanya sama Uniswap atau PancakeSwap. Kecepatan tinggi, bisa ribuan transaksi per detik. Biaya nyaris nol. Beda sama Ethereum yang gas fee-nya bisa bikin galau. Serum ini dibantu sama Sam Bankman-Fried, SBF, pendiri FTX. Tapi pas FTX collapse di 2022, Serum juga kena dampaknya. Meski begitu, DEX lain kayak Raydium masih survive di Solana. 2. Star Atlas Game Web 3. Paling ambisius. Lo suka game yang beneran serius pakai teknologi blockchain? Star Atlas adalah salah satu game web 3 terbesar yang dibangun di Solana. Grafisnya level AAA. Bukan kaleng-kaleng. Pakai Unreal Engine 5. Dunia Metaverse. Pemain bisa eksplorasi luar angkasa, dagang, dan perang antariksa. NFT jadi aset dalam game. Kapal luar angkasa, planet, sampai ekonomi dalam game pakai blockchain. Tapi tantangannya, game blockchain masih butuh waktu buat matang. Apakah Star Atlas bisa deliver sesuai janji? Masih harus kita tunggu. 3. Solana Pay, uang digital. Tanpa perantara, Solana Pay adalah sistem pembayaran Web 3 yang bikin lo bisa transfer duit tanpa fee dan tanpa perantara.
bisa dipakai buat belanja online tanpa kartu kredit. Merchant dapat duit langsung tanpa kena potongan kayak di Visa/Mastercard. Keamanan tinggi karena semua transaksi tercatat di blockchain. Solana Pay ini punya potensi gila buat masa depan finance, tapi tantangannya, adopsi mainstream masih kecil. Solana versus blockchain. Lain. Siapa yang lebih kuat? Oke, sekarang kita adu Solana sama blockchain lain. Mana yang paling jijik? 1. Solana versus Ethereum. Ethereum lebih terdesentralisasi karena punya ribuan node validator. Solana lebih cepat dan murah, tapi lebih rentan mati. Udah beberapa kali down. Ethereum punya ekosistem lebih kuat. NFT, DeFi, smart contract lebih matang. Verdict, Ethereum lebih stabil, tapi Solana lebih cepat dan murah buat transaksi harian. Dua, Solana versus Polygon. Matic. Polygon dibangun di atas Ethereum, jadi tetap ada gas fee, meski lebih murah. Solana blockchain sendiri nggak tergantung Ethereum. Polygon punya lebih banyak proyek NFT dan game dibanding Solana. Verdict, Polygon lebih fleksibel buat developer, tapi Solana lebih kencang. Tiga, Solana versus Avalanche. AVAX. Avalanche punya subnet, bikin developer bisa bikin blockchain sendiri. Solana lebih cepat secara default, tanpa perlu layer tambahan. Avalanche lebih stabil, sementara Solana masih suka down. Verdict, Avalanche lebih customizable. Solana lebih cepat buat transaksi besar. Masa depan Solana, bakal lanjut gas atau tumbang? Oke, sekarang pertanyaan besar. Apakah Solana bakal bertahan? Alasan Solana bakal sukses. Teknologi Proof of History makin matang. Developer dan proyek gede masih berminat bangun di Solana. Update baru kayak Firedancer bikin jaringan lebih stabil. Biaya murah dan kecepatan tinggi bikin user betah. Tantangan yang bisa bikin Solana tumbang. Blockchain masih suka down, bikin investor ragu. Persaingan makin ketat, Ethereum dan L2 juga makin cepat. Butuh lebih banyak proyek nyata buat adopsi massal. Solana meledak. DeFi, NFT, dan game web. Tahun 2021 jadi titik balik Solana. Harga Sol yang awalnya cuma beberapa dolar, tiba-tiba meledak sampai $250 per koin. Ini gara-gara ekosistemnya makin rame. DeFi di Solana. Banyak proyek finansial terdesentralisasi mulai pindah ke Solana karena kecepatan dan biaya murahnya. NFT boom. Koleksi NFT kayak Degenerate Ape Academy bikin hype besar di jaringan Solana. Game Web 3. Banyak developer mulai bikin game berbasis blockchain di Solana karena latensinya rendah. Drama dan masalah. Apakah Solana bakal bertahan? Tapi nggak semua mulus. Sejak akhir 2021, Solana beberapa kali kena network outage alias jaringannya down karena terlalu banyak transaksi. Kritikus bilang, blockchain apaan yang sering mati? Meski begitu, tim Solana nggak tinggal diam. Mereka terus upgrade sistem buat bikin jaringan lebih stabil. Tahun 2023 sampai 2024, Solana mulai comeback dengan proyek-proyek gede kayak Firedancer, upgrade software buat bikin jaringan lebih kuat, dan Solana Pay, sistem pembayaran tanpa gas fee. Kesimpulan, masa depan Solana,
Solana sekarang udah jadi salah satu blockchain paling gede di dunia. Dengan kecepatan tinggi, biaya murah, dan komunitas yang makin gede, Solana punya potensi buat jadi pesaing serius Ethereum. Tapi pertanyaannya, apakah Solana bisa bertahan dari segala tantangan dan tetap jadi blockchain paling kenceng di dunia? Apa pendapat lo soal Solana? Bakal jadi next Ethereum atau bakal tenggelam kayak banyak project kripto lain?